masuk mengisi slot yang di dalam atau yang di depan yang masih kosong, dan disampaikan kepada anak-anak di belakang ataupun yang di samping selama khotib di atas mimbar sampai pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Dimohon tidak ada yang ramai atau ngobrol sama temannya, dan kami takmir mohon bantuan kepada bapak-bapak yang dekat sama anak-anak. Sekiranya anak-anak ngobrol sendiri sama temannya, kami dibantu untuk menenangkan anak-anak biar tidak mengganggu jamaah yang lain. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kirami, para alim, para ustaz, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, patut kiranya kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan Islam dan iman, kenikmatan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban yaitu sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Jihad yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti biasa sebelum khatibah naik ke atas mimbar, kami takmir Masjid Al-Jihad melaporkan keuangan Masjid Al-Jihad, yaitu saldo pekan kemarin sejumlah Rp8.062.000, sedangkan amal Jumat tanggal 18 bulan 8 tahun 2023 mendapatkan Rp940.000, sehingga total Rp9.002.000, dan dikeluarkan untuk pembelian pasir cor dan koral sejumlah Rp680.000, dan untuk pembayaran tukang dan kuli Rp950.000, dan untuk beli peralatan kebersihan masjid diantaranya sapu dan lain-lain Rp75.000, dan untuk bisyarah kuliah subuh hari Kamis dan hari Ahad Rp400.000, dan pengeluaran rutin tiap pekan sejumlah Rp300.000, sehingga total pengeluaran semuanya Rp2.405.000. Alhamdulillah, kami takmir Masjid Al-Jihad mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan yang dipercayakan kepada kami sebagai pengurus Masjid Al-Jihad. Semoga amal sedekah panjenengan semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bermunajat kepada Allah SWT, baca surah Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah SWT. Ila hadinya biniyati sholihah bisabati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah berikutnya, mari Fatihah ini tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin pada siang hari ini dalam keadaan sakit. Semoga penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah SWT. Dan bagi kaum muslimin muslimah sekitar Masjid Al-Jihad yang masih berat melangkahkan kakinya ke Masjid Al-Jihad, semoga Allah segera menurunkan hidayahnya sehingga bisa bersama-sama untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Ila hadinya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim,
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan yang terakhir, mari Fatihah ini kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kepada orang tua kita yang sudah meninggal, semoga semua amalnya diterima oleh Allah SWT dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah selalu melindunginya, Allah selalu memberi kesehatan kepada kedua orang tua kita. Ila hadinah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya dari kami, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya selama saya dipercaya mengurus masjid ini. Kalau ada kata-kata saya baik yang disengaja maupun yang tidak, dan pelayanan kami masjid ini yang kurang, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hari ini sudah hijrah ke Lawang. Nanti pengganti saya tugas dari ketakmiran yang ada interaksi dengan kantor yaitu Korem, yaitu akan dipegang oleh Bapak Tugas ya. Tugas saya diterima oleh Bapak Tugas. Jadi mudah-mudahan masjid ini semakin makmur. Saya yakin pengganti saya akan eksis, dan selama masih ada Abah Lukito, Pak Soni, dan penasehat Bapak Prayip, insya Allah masjid ini akan semakin makmur. Jadi sekali lagi saya mohon pamit, mohon doa restu, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga, kita tetap sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Demikian, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertindak sebagai khatib dan imam pada siang hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ridwan dan Muadzin Saudara Muhammad Faiz. Kepada yang bertugas dipersilakan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa syuhadatul mu'minin rahimakumullah. Ruya 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati awshid wal imam yakhutubu faqad aslimu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Aslimu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Aslimu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa lana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik serta hidayah, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan ketetapan iman Islam, kesehatan baik lahir maupun batin, hingga kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat di Masjid Al-Jihad yang kita cintai. Tak lupa pula semoga salat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang telah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan baik ini tidak lupa marilah kita juga senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yang sebenarnya dengan menjalankan apa yang telah menjadi perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang telah menjadi larangannya di dalam keadaan yang bagaimanapun dan dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta kita, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pendapatan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pangkat kita di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat sebesar apakah takwa kita kepada, sehingga kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa, dan dengan takwa itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang mana datangnya tidak kita sangka-sangka. Hadirin jamaah salat rahimahumullah. Saat ini kita berada di bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni bulan Agustus. Kemerdekaan kita bukanlah hadiah dari Belanda dan Jepang, tapi kemerdekaan ini ditebus oleh seluruh rakyat Indonesia dengan jujuran darah, jujuran keringat dan air mata. Seluruh bangsa Indonesia bersatu untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak pernah terpikirkan apakah istrinya akan menjadi janda, anaknya menjadi yatim. Yang terpikirkan di benak para pahlawan kita hanyalah kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan ini tidak lain untuk membebaskan bangsa ini agar tidak menjadi budak dari para penjajah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melontarkan kalimat, "Matas ta'ubatul nasa waqad waladathum ummahatun ahrar." Yang sesungguhnya sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka. Kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini bisa dijelaskan bahwasanya manusia itu secara fitrah adalah makhluk yang merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tidak hanya dalam keadaan suci, tapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu, agama Islam mengizinkan membela diri ketika kezaliman menimpa diri. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa umat Islam, secara syar'i diperbolehkan mengobarkan perang. Hal inilah yang menjadi landasan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad kepada para santri dan umat muslim mempertahankan kemerdekaan negeri tercinta ini di saat itu. Sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal. Dalam Al-Quran hal ini tersirat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Seorang pakar ilmu tafsir di Haji Quraisyihab menjelaskan bahwasanya ayat tersebut memberikan pesan bahwa Islam menjelaskan, yaitu mensejajarkan antara agama dan tanah air. Keduanya dijadikan alasan untuk berbuat baik dan
dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan jargon hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Hadirin jemaah salat rahimakumullah. Dengan demikian, cara pertama yang dilakukan untuk menyambut kemerdekaan adalah mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan atas agama dan juga negara kita dari belenggu-belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman adalah keamanan. Dengan demikian bisa menjelaskan syariat secara tenang. Ini adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia lain ini sedang berjuang mencari kedamaian. Untuk itu umat Islam di Indonesia harusnya mensyukurinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan berbuat baik kepada sesamanya. Yang kedua, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Dukungan terhadap kemaslahatan ini bisa dimulai dari diri kita pribadi dengan cara berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, adil bergotong royong, atau patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Sebaliknya, mencegah mudorot berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas dan lain sebagainya. Hadirin jemaah salat rahimakumullah. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan yaitu kekuasaan atau negara dan agama merupakan dua saudara yang membara. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Al-Ghazali dalam pernyataan itu seorang ingin menegaskan bahwasanya ada hubungan simbiosis yang tak terpisahkan antara agama dan negara. Alih-alih bertentangan, keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur karena dengan kemerdekaan maka keamanan lebih bermakna dalam diri kita, dapat menikmati berbagai kemakmuran, pembangunan dan kemajuan. Kita berdoa semoga terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula mampu menunjukkan rasa cinta yang terus bertambah kepada agama kita dan juga negara tercinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, wa id adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya sekiranya kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku, dan sekiranya kamu kufur, sesungguhnya azabku amat abadi. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kemerdekaan dan terima kasih kita kepada para pejuang dan pahlawan kita yang telah berhasil meraihnya, maka tidak sepatutnya menyia-nyiakan nikmat dan kesempatan yang ada ini dalam rangka mengisi kemerdekaan. Di dalam Quran surat Al-Insyirah disebutkan bahwasanya fa idza baraka fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, janganlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Rabbullah dan yang kamu berharap. Ayat ini melandasi bahwasanya setelah kemerdekaan dicapai harus mengisinya dengan disiplin kerja yang tinggi, tetap mencintai budaya bangsa kita. Kemerdekaan sesungguhnya bukan tujuan, tetapi merupakan jembatan emas untuk mencapai cita-cita yang luhur. Bangsa Indonesia telah bercita-cita menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bangsa ini memiliki budaya sendiri yang memungkinkan untuk tetap menjaga dan merawat negeri berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, mungkin inilah sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya dan manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negara kita dan agama kita dari malapetaka, sehingga kita bisa mewariskan ke generasi-generasi kita berikutnya untuk bisa mewujudkan negeri Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni negeri yang mendapatkan kemakmuran di bumi ini dan ampunan di akhirat kelak.
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا اللهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك كفرة المشركين. اللهم انصر من نصر واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا بين قومنا بحق ما